Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas bab 3 ya, persamaan garis lurus. Yaitu bagaimana cara menggambar grafik persamaan garis dengan menggunakan tabel ya. Bab 3 ini sambungan dari bab 2, relasi dan fungsi ya, yaitu persamaan garis lurus. Pernah saya pada bab 3 ini pernah saya menjelaskan di bab 2 bagaimana cara membuat grafik fungsi ya. Jadi kita grafik fungsi itu mirip-mirip sama dengan persamaan garis lurus ya, tapi ada perbedaan sedikit. Jadi nyambung antara bab 3 dengan bab 2. Mari kita perhatikan contohnya. Gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan X min 2, ya kan? Sama ya, sama dengan fungsi ya. X-nya asalnya ya, kalau difungsikan X-nya asalnya, Y-nya hasilnya ya, gitu ya. Dan rumusnya ini Y sama dengan X min 2. Nanti kita bikin tabelnya dulu ya. Ini asalnya, ini rumus fungsinya ya. Dan ini sebagai Y-nya. Asalnya kan kita belum tahu. Kita kalau di relasi itu kan sudah ada asalnya ya. Nah, kalau di persamaan garis lurus kita tebak-tebak saja asalnya, masukkan aja sembarang angka, nanti keluar hasilnya. Saya gantilah jangan X min 2, misalkan X min 1 lah ya, X min 1. Misalnya saya masukkan angka ini min 1, karena dari bilangan negatif ya, karena kan bikin grafik kartesius itu ada bilangan positif sama bilangan negatif. Ambil min 1, 0, 1, 2, dan 3. Satu lagi lah, 4 lah ya, 4 ya. Nanti kita masukkan X-nya asalnya, nanti dapat hasilnya. Rumusnya Y sama dengan X min 1 lah ya. Tadi Bapak ganti soalnya, jangan X min 2, tapi X min 1 ya. Soalnya X min 1 ya. Y sama dengan X min 1. Kita masukkan ya. Ketika Y sama dengan X min 1. Ketika X min 1, min 1 ya, maka jadi berapa? Min tambahin ya, tapi tetap min 2. Jadi ketika min 1, Y nya adalah min 2. Sama ini. Ih, lu coba panjang bukan? Enggak dulu, entar dulu. Ketika 0 min 2, berarti hasilnya min 0 min 2, 0 min 1, hasilnya min 1. Jadi ketika 0 dia min 1 ya. Ketika 1 kurang 1 berarti ya, X diganti 1 ya, 1 kurang 1 0, berarti Y nya adalah 0. Ketika 1 Y nya adalah 0 ya. Sekarang ketika 2 ya, X ya, 2 dikurang 1 hasilnya 1, berarti Y nya 1. Gitu ya nak. Terus ketika Y nya berapa? 3 ya. Y nya 3 kurang 1 maka hasilnya 2. Y nya 2. Sini satu lagi. Ketika Y nya ketika X 4, ketika X 4 kurang 1 maka hasilnya 3. Y nya adalah 3. Jadi ya, jadi ini sebagai Y nya min 1, min 2 gitu ya. 0 min 1, 1 0 2 1 3 2 4 3. Jadi seperti ini ya. Sekarang kita bikin grafiknya. Kita bikin grafik persamaan garis lurusnya, sama seperti grafik fungsi nih. Ini Y ya.
Kalau yang ke atas positif ya nak. Ini titik 0. Perpotongan titik 0. Yang ke bawah adalah negatif ya. Ini sebagai Y juga ya. Garis lurus, garis tegak yang tegak lurus itu sebagai Y ya. Ini sebagai X. Ini sebagai X. Yang ke kanan positif ya nak. Yang ke kiri negatif. Gitu ya. Kita ikutin. Ketika X min 1, berarti X min 1 di sini ya. Tarik garis lurus ke min 2, berarti ke bawah turun ya. Tarik garis lurus berarti ke bawah min 2. Berarti ke sini ya. Berarti ke min 2. Di sini ya. Ketika 0 dia min 1. Ketika 0 X-nya 0 dia min 1. Berarti tarik ke bawah. Oh, berarti di sini. Gitu ya. Ketika dia 1 X ya, ini X-nya 1. Ketika X1 dia Y-nya 0. Tarik ke atas. Oh, Y-nya 0 tadi berarti nggak berubah ya, tetap di sini ya. Y-nya 0. Nggak berubah ya. Ketika X2 di sini. Ketika X2 Y-nya 1, tarik garis ke atas. Tarik garis ke atas sampai ke Y1. Y1 di sini ya. Y1. Y itu kan yang ini ya. Di sini ya. Ketika X3, tarik garis ke atas kedua. Tarik garis ke atas kedua. Berarti berhentinya di sini kedua nih. Di sini ya. Jika X4, Y-nya 3, tarik garis ke atas. Nah, kalau sudah baru kamu hubungkan, kamu tarik garis lurus. Nah, seperti ini jadi persamaan garisnya ya. Mirip dengan seperti kita bikin grafik fungsi ya. Mirip ya. Ini persamaan garis lurusnya. Persamaan garis lurusnya seperti ini. Yaitu Y sama dengan X min 1. Ini persamaan garis lurusnya. Ini kemiringan yang positif ya. Kemiringan yang positif. Kalau dari kiri ke kanan naik, ini namanya urutan naik nih. Dan kemiringannya positif. Nanti ada grafik yang turun ke bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah tuh. Nah, ini kemiringan yang negatif. Garis yang negatif. Tapi kalau dari kiri ke bawah, ke kanan atas, ini namanya garis yang positif. Ini namanya kemiringan yang positif. Kemiringan yang positif. Yang positif. Ya, kemiringan yang positif. Kalau yang ke bawah begini, ini kemiringan yang negatif ya, yang negatif gitu ya. Ini kita nomor 1 lagi kemiringan yang positif ini. Nanti ada contoh berikutnya yang kemiringan negatif yang turun ya, yang turun. Nomor 1. Soal nomor 2 nak, gambarlah garis dengan persamaan 2x min 3y sama dengan 6. Sama seperti soal nomor 1 ya, hanya beda rumusnya saja. Jadi kita mencari nilai x dan y. Tapi ada perbedaan sedikit di sini. Kita nggak perlu terlalu banyak memasukkan daerah x-nya. Kalau tadi kan daerah x-nya min 1, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kebanyakan. Ini cuma ngambil 2 titik aja. Ya, saya ngambil 1 titik aja. Titik uji cobanya. Supaya nggak kelamaan, nggak kepanjangan ya nak. Soal nomor 2 ini. Titik uji cobanya adalah 1. Titik uji cobanya ketika x sama dengan 0 ya. Jadi kita bikin grafiknya. Ketika x-nya adalah 0. Ketika x-nya adalah 0. Gitu ya. Masukkan ya ketika x-nya adalah 0. T 2x
min 3y sama dengan 6. Ketika x-nya 0, berarti 2x kan 2 kali x, berarti 2 kali 0 ya. Min 3y sama dengan 6. Gitu ya. 2 kali 0 tetap 0 ya. 0 min 3y sama dengan 6. Pindahkan ya. Kan yang sebelah kiri di depan sama dengan itu kan huruf ya, Nak ya. Yang di belakang sama dengan itu adalah angka. Berarti yang tidak sesuai dengan tempatnya kamu harus pindahkan. Ini sudah sesuai dengan tempatnya nih. Di depan sama dengan, sudah huruf, turunkan. Min 3y sudah benar. Ini sama dengan 6 sudah benar, tempatnya angka. Nah 0 ini masalah nih, harus pindah tempat nih. Ya, tadinya positif, maka dia jadi negatif. Min 0, sehingga min 3y sama dengan 6 kurang 0 berapa? 6 ya. Maka y-nya sama dengan 6 dibagi min 3. Dibagi min 3 sama dengan berapa? Positif bagi negatif, negatif ya. 6 bagi 3 berapa? 2. Berarti ketika x 0, y-nya adalah min 2. Gitu ya, Nak? Terus yang kedua ya, titik uji cobanya ketika x sama dengan 0. Yang kedua, ketika y-nya sekarang yang sama dengan 0. Ketika y-nya yang sama dengan 0. Gitu ya. Ini y-nya yang sama dengan 0. y-nya yang sama dengan 0 ya. Jadi ketika x 0, y-nya adalah min 2. Sekarang ketika y-nya yang 0. Y-nya yang 0. Maka x-nya berapa nih? Kita masukkan ya. Kita masukkan di sini ya. 2x min 3y sama dengan 6. Ketika y-nya yang sama dengan 0 ya. Berarti ini 2x ya. Tetap ya, min 3 y-nya sama dengan 0 ya. Sama dengan 6. 2x min 3 kali 0, 0 ya. Tetap ya. Sama dengan 6. Di depan sama dengan huruf. Sudah benar berarti di depan sama dengan huruf. Yang ini sudah benar. Nah, di belakang sama dengan angka. Sudah benar. Nah ini salah 0 ya. 0 kan angka. Harus kumpul sama angka. Maka harus pindah tempat ya. Tadinya min jadi plus ya. Plus 0 ya. Sehingga 2x 6 tambah 0 berapa? 6 ya. Sehingga x sama dengan 6 dibagi 2. Sama dengan berapa 6 dibagi 2? 3 ya. 3. Jadi ini ketika x nya 0, y nya adalah min 2 ya. Y nya min 2. Ketika x nya 0, y nya min 2. Tapi ketika y nya yang 0, ini apa? Ini x ya. Ini sebagai x ya. Ini sebagai x lah. X-nya sama dengan 3. Gitu ya. Nah ini tabel grafiknya tadi saya tulis lagi ya. Jadi ketika x 0, y-nya adalah min 2. Sudah kita hitung tadi ya, barusan ya. Ketika y-nya 0, maka x-nya adalah 3. Ya, sudah kita hitung tadi barusan ya. Sekarang kita bikin grafiknya. Bikin grafiknya sekarang. Ketika x 0 di sini ya. Ya. Y-nya min 2, berarti turun. Ini kan x ya. Ketika x 0, y-nya min 2, berarti turun ke bawah di sini. Ketika y-nya yang 0, oh kalau baca grafik jangan dari y ya, dari x ya. Ketika x yang 3, y-nya 0. Nggak bisa naik ke atas ya. Tetap y-nya 0 sih.
nggak berubah di sini jadinya. Ya. Tarik garis, ya. Nah, seperti ini garisnya. Nah, garis apa ini? 2x min 3y. 2x min 3y sama dengan 6. Ya, 2x min 3y sama dengan 6. Kemiringan yang positif ya, naik ya. Dari kiri bawah ke kanan atas berarti kemiringan yang positif. Kemiringan yang positif. Yang positif. Gitu ya. Ini soal nomor 2, masih kemiringan yang positif ini. Periksalah soal nomor 3 sekarang. Periksalah apakah titik 6,5 terletak pada garis dengan persamaan 3x plus 2y sama dengan 8. Ya, kita jawab ya, Nah ya. Soal nomor 3. Rumusnya ini ya, 3x plus 2y sama dengan 8. Kalau dia hasilnya 8, kita masukkan ini nilai, ini kan x nih ya. Titiknya ini ya, 6,5. Ini sebagai x ya. Ini sebagai y. Kalau hasilnya 8, maka dia benar ya. Seandainya kalau hasilnya nggak 8, maka dia salah ya. Maka dia salah, bukan pada persamaan garis lurus ya. Titik ini tidak terletak pada persamaan garis lurus kalau tidak sama dengan 8. Kalau dia sama dengan 8, berarti titik ini termasuk pada titik persamaan garis 3x plus 2y sama dengan 8. Kita masukkan ya. X kan 3 ya. Berarti 3 kali 6 ya. Ditambah 2. Y-nya kali berapa? Min 5 ya. Harus 8 hasilnya. 3 kali 6 berapa? 18 ya. Ditambah 2 kali min 5. Positif kali negatif. Negatif ya. 2 kali 5 10. Ya. 18. Ini positif. 10 ini negatif. Positif sama negatif berarti dikurang. 18 kurang 10 8. Banyakan mana positifnya apa negatifnya? Banyakan positifnya 8 tuh. Sama ya. Sama dengan ini. Tuh. Sama hasilnya 8. Karena sama maka dia jawabannya benar ya. Karena sama maka jawabannya benar. Benar titik 6,5 berada pada persamaan garis lurus 3x plus 2y sama dengan 8. Benar. Kalau tidak sama maka salah. Itu soal nomor 3 ya. Sekarang gambarlah garis dengan persamaan y sama dengan min 1,5 plus 4. Kita jawab ya. Dengan titik uji coba ketika x 0 ya, itu aja ya, biar nggak terlalu banyak ya. Ketika x sama dengan 0 ya. Kita bikin ketika x sama dengan 0. Rumusnya y sama dengan min 1,5 plus 4 ketika x-nya 0. Gitu ya. Kita masukkan ya ini ya. Y sama dengan min 1,5 plus 4. Kita ubah dulu nih, masih pecahan campuran. Kita ubah ke pecahan biasa ya. 2 kali 1 2 tambah 1 ya. 2 kali 1 2 ditambah 1. 2 dikali 1 2 tambah 1. Jadinya berapa? 3 ya. Jadi min 3 per 2. Ke bawahnya tetap 2. Ke bawahnya tetap 2. Pelajaran SD ya, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Plus 4. Ketika x-nya berapa? 0 ya. Oh maaf, ini ada x-nya Bapak lupa tulis nih. Ini ada x ya. Ini x plus 4. Ini ada x-nya ini. Ketika x-nya 0, berarti y sama dengan min 3 per 2. X-nya berubah jadi 0 ya. Maka y sama dengan min 3 per 2 kali 0 tetap 0 ya. 0 plus 4. Maka y-nya sama dengan 4. Maka di sini ketika x-nya 0, y-nya sama dengan 4 ya. Ketika x-nya 0, y-nya sama dengan 4.
Sekarang ini, ketika Y-nya yang 0 ya. Ketika Y sama dengan 0. Kita bikin ya. Ketika Y-nya yang 0, kita masukkan ini Y sama dengan min 1/2 ya, plus min 1/2 X plus 4 ya, maka jadi min 3/2 ya, per 3/2 X plus 4. Ini ketika Y-nya yang 0 ya. Y-nya yang 0 berarti di sini ya. Sama dengan min 3/2 X plus 4 gitu ya. Nah, di depan kan harus sama dengan ya. Di depan sama dengan kan harus huruf ya. Berarti yang salah yang mana? Ini salah ya. Harus pindah ke depan ya. Harus pindah ke depan nih. Karena harus di depan sama dengan itu tempatnya huruf. Tadinya min ya. Jadi plus ya. Tadinya min jadi plus. Tadinya min jadi plus ya. Tadinya min jadi plus. X sama dengan ya. Nah ini 0 ini kan harus angka. Angka itu kan harus di belakang sama dengan. Ya, harus pindah tempat. Yang tadinya 0 ya, yang tadinya 0-nya positif karena pindah tempat ke belakang, maka jadi negatif ya. Nah ini kan sudah di belakang sama dengan nih, 4 nih, sudah benar. Sudah benar dia tetap. Dia nggak pindah tempat yang 4 karena sudah di belakang sama dengan. Ini masih salah tempatnya. Ini tempatnya angka. Ya, tempatnya angka ini. Min 3/2 ini tempatnya angka. Sedangkan ini kan X huruf. Harus pindah ke depan. Tadinya min jadi plus tuh. Dan di belakang sama dengan itu kan tempatnya angka. Nah, ini kan 0 kan ini tempatnya huruf. Masih salah tempat. Harus pindah tempat. Tadinya dia angka harus pindah ke belakangnya sama dengan tuh. Di belakangnya sama dengan. Tadinya positif maka dia jadi negatif. Jadi syarat persamaan linear satu variabel itu ya begini, di depannya sama dengan itu adalah huruf gitu ya, di belakang sama dengan adalah angka tuh. Nah kalau ini kan di belakang sama dengan masih huruf, ini harus pindah tempat ya, karena huruf di depannya sama dengan, pindah tempat set, tadinya min jadi positif gitu ya. Nah ini kan 0 kan angka. Sedangkan angka kok di tempatnya huruf kok masih salah. Harus pindah ke belakang karena angka itu di belakangnya sama dengan. Pindah ke belakang. Set. Tadinya positif jadi negatif. Gitu ya. Kalau ini sudah benar. Di belakang sama dengan angka. Sudah benar. Jadi nggak perlu pindah tempat. Jadi 3/2 X sama dengan min 0 tambah 4 tetap ya. 4 ya. Berapa X-nya kan? Maka X-nya gini aja nih. Caranya gini. Kali silang nih. 2 kali 4 dibagi 3. 2 kali 4 dibagi 3. Hasilnya berapa? 8/3. 8/3 ya. 8/3. Tapi X-nya adalah 8/3. X-nya sama dengan 8/3. Gitu ya. Jadi kali silang 2 kali 4 dibagi 3 gitu ya. Kalau sudah tinggal kita bikin grafiknya. Mari kita lihat. X-nya 0, Y-nya 4. X-nya 0 di sini ya. Y-nya 4 berarti ke atas. X-nya 0, Y-nya 4. X-nya 0, Y-nya 4 ke atas ya. Ke atas. Y-nya yang 0, bacanya dari X, bacanya dari X. X-nya 8/3. 8/3 itu kalau dikomakan jadi berapa? 8/3 itu. Berarti kan 8 dibagi 3 ya. 2, 6 ya. 8 kurang 6, 2,20 ya. 20 dibagi 3, 6 ya. 6, 18. Berarti 2,6 ini. 2,6 atau 2,5 ya.
Ketika X-nya 2,5, berarti kira-kira di sinilah. Di sinilah ya. Di sinilah 2,5. Y-nya 0. Y-nya 0 nggak bergerak, tetap di sini ya. Nah, tarik garis. Ya, tarik garis. Nah, tarik garis. Nah, ini yang dimaksud dengan garis persamaan Y sama dengan min 1/2 X plus 4. Nah, ini kemiringan yang negatif ini karena turun ya. Kemiringan yang negatif. Kemiringan yang negatif. Nah, kalau soal 1 sama soal nomor 2 naik ke atas dia. Kemiringan yang positif. Nah, ini yang dimaksud dengan kemiringan yang negatif ini. Turun ke bawah dia. Dari kiri atas ke bawah. Kanan. Dari kiri atas ke kanan bawah. Begitu ya, Nak ya. Demikianlah video pembelajaran berikut ini. Sudah masuk ke bab 3 ya. Simak dan perhatikan baik-baik. Jangan sampai tidak. Karena untuk mengerjakan kuisnya, kamu harus memperhatikan penjelasan di video yang telah Bapak berikan. Kalau tidak, nanti kamu mengerjakan kuisnya susah, Nak. Ya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.